Bertanya tentang cinta saat Krishna Mukti menikahi Devi Nurmayanti tentu hanyalah mimpi di siang bolong. Tanpa cinta, hanya berlandaskan rasa kasihan, pernikahan Krishna dan Devi itu pun harus berujung perceraian. Bahkan sekarang makin memanas lantaran Devi melaporkan Krishna ke Polda Metro Jaya kemarin dengan tuntutan tak dinafkahi oleh sang wakil rakyat di Komisi 10 itu. Kedatangan kami sore hari ini ke Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan terhadap Krishna Mukti dan Astrid. Laporan pertama tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan penelantaran. Itu telapornya Saudara Krishna Mukti. Laporan kedua tentang pencemaran nama baik. Pertama tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kemarin kami sudah klarifikasi bahwa sejak pernikahan memang nafkah yang 2 bulan sangat tidak layak, kemudian selanjutnya memang tidak pernah diberi nafkah, itu penelantaran. Apalagi ada anak di situ. Walaupun Saudara Krishna membantah bahwa itu bukan anaknya, memang secara biologis memang dia bukan ayah biologis. Tetapi secara hukum, secara peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kenapa saya harus mau mengikuti maunya mereka? Kan pernikahan ini tidak ada tidak ada perjanjian hitam di atas putih apapun, tidak ada paksaan apapun, tidak ada kontrak apapun. Jadi, dan itu juga bukan anak saya gitu, dan juga banyak hal deh yang tidak memungkinkan menuntut itu terjadi gitu loh. Jadi ya nggak ada keterikatan apapun gitu, karena tujuannya cuma satu, menolong wanita yang hamil di luar nikah. Memang hampir tak terdengar pernikahan terjadi. Itulah Krishna Mukti yang dengan besar hati rela menikahi Devi agar bayi yang dikandung diketahui memiliki seorang ayah. Tapi inilah balasan Krishna yang dituntut mengembalikan uang resepsi pernikahan yang semua telah dikeluarkan Devi sekeluarga. Lantas mengapa Devi yang ditolong Krishna malah balik menyerang Krishna? Pokoknya waktu itu abis nikah, udah yang penting saya sudah nyelamatin Devi, selesai gitu loh. Saya harus kembali kerja gitu. Nah, kalau di kemudian hari dia menyebut-nyebut sejumlah angka, atau dari pihak keluarganya menyebut-nyebut sejumlah angka bahwa saya tidak membayar biaya selamatan, ya wajar. Orang mereka tidak pernah mengkoordinasi sama saya, tidak pernah meminta, tidak pernah memberitahu. Itu kan ya memang inisiatifnya mereka aja gitu. Pun juga dengan biaya pernikahan. Aku tegaskan, aku menikah bulan Juni. Bulan Juli dia memberi aku uang sebesar 1 juta via transfer. Bulan Agustus pun sama. Setelah itu dia tidak pernah memberi aku uang lagi. Saya memang ngasih cuma 2 bulan. Karena pada bulan ketiga setelah pernikahan itu, perangai Devi, sikap dan sifatnya Devi itu sudah mulai berubah. Kelihatan aslinya gitu loh. Misalnya nih ya, sudah mulai membangkang. Hanya kebesaran hati Krishna lah yang sanggup mengiyakan permintaan Astrid, kekasih sekaligus manajernya untuk menikahi Devi. Dan ini pun menambah keanehan dari pernikahan Krishna dan Devi. Betapa tidak, Astrid yang tengah berpacaran dengan Krishna kala itu, namun Astrid pula yang meminta Krishna menikahi Devi. Tapi benarkah gara-gara kasus perceraian yang kini berbuntut diseretnya Krishna ke meja polisi oleh Devi itu membuat Astrid jatuh sakit? Yang membuat saya agak sedikit, saya memang insomnia, tapi cenderung jadi sakit apabila dalam insomnia saya itu saya kepikiran hal-hal yang sangat membuat saya sangat terpukul. Jadi 2 hari ini saya nggak ngantor. Ya agak sedikit ada masalah lah dengan fisik saya. Saya
sama mereka tidak pernah memojokkan, tidak pernah berbicara negatif. Tapi mereka sudah benar-benar ya, mungkin kalian tahu sendiri apa yang mereka bicarakan semuanya di depan media. Apa itu sesuatu yang pantas diomongin seorang yang berpendidikan berbicara seperti itu depan media? Itu sudah menyangkut ke batin saya banget. Lebih baik udah sama Mas Rensa pun diakhirin aja semua. Kalau sama tante saya nggak tahu. Meninggalkan gejolak kasus pernikahan atas rasa kasihan Krishna dan Devi, marilah kita simak klarifikasi cita-cita atas dugaan dicap sombong oleh para fans saat manggung di Hong Kong. Lantas benarkah penjelasan Cita di media sosial malah dibully oleh para netizen? Bagaimana pula tanggapan para fans di Hong Kong atas klarifikasi Cita? Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Dari kasus pernikahan tak wajar berlatar kasihan antara Krishna Mukti dan Devi Nurmayanti, maka inilah kisah Cita Citata yang akhirnya klarifikasi tentang alasan dirinya yang diduga enggan meladeni keinginan para fans saat show di Hong Kong untuk bertemu dan berfoto bersamanya. Namun komentar pedas pun bermunculan di media sosial. Lantas seperti apa jawaban Cita Citata pasca dicap sombong oleh para penggemar saat show di Hong Kong? Benarkah Cita Citata memang alami star syndrome?